Halo kalian, semoga kalian baik-baik saja. Kalian juga sehat-sehat. Kalian juga terpelihara semangatnya, terpelihara motivasinya. Begitu juga dengan kakak ya. Kakak selalu terpelihara motivasi kakak untuk memberikan sesuatu ya, terutama dalam pembahasan soal-soal. Oke, kali ini kakak akan bahas soal tentang teori relativistik ya, atau teori relativitas Einstein. Nah, teori relativitas Einstein itu ada dua, adik-adikku ya. Ada teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Nah, ini adalah bagian dari teori relativitas khusus ya. Teori relativitas khusus itu mengatakan bahwa hukum fisika mutlak. Yang pertama. Yang kedua, kecepatan cahaya ya, baik yang diamati oleh orang yang diam atau oleh orang yang bergerak, itu tetap sama, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke, dari teori relativitas Einstein pula, maka dia bisa mengatakan bahwa ruang dan waktu menurut Newton ya itu salah. Ruang waktu menurut Einstein tidak mutlak. Oke, sedangkan Newton mengatakan ruang dan waktu itu adalah mutlak. Ya, tapi dengan adanya teori relativitas khusus Einstein ini, waktu bisa berubah, ruang juga bisa berubah, massa juga bisa berubah, momentum juga bisa berubah, energi juga bisa berubah. Itulah ya teori akibat dari teori relativitas Einstein. Jadi kita nggak bisa mengatakan lagi bahwa ruang dan waktu itu mutlak. Justru ruang dan waktu itu berubah. Ya, alias ruang dan waktu itu adalah melengkung. Ya, melengkung. Itulah akibat dari teori relativitas khusus. Oke, itu dulu adik-adikku ya. Yang kita mau bahas adalah soal tentang teori relativitas khusus. Yes, mari kita lihat. Sebuah foton itu adalah partikel cahaya. Ya, cahaya dianggap partikel. Itulah teori dari fisika modern. Ya, cahaya bisa dianggap partikel. Kalau dulu zamannya fisika klasik, cahaya ya cahaya, ya. Jadi dengan membahas bahwa cahaya bersifat partikel, ya, maka kejadian-kejadian yang mengakibatkan teknologi modern itu bisa terjadi seperti yang kita lihat, ya. Oke. Jadi sebuah foton itu adalah partikel cahaya dengan energi 5,4 MeV. MeV itu adalah mega elektron volt, ya, mega elektron volt. Oke, menumbuk elektron yang diam, ya, elektronnya sedang diam ditumbuk sama foton. Jadi gini, kalau kakak gambarkan gini ya, ini elektron sedang diam dengan energi diam NO, ya, energi diam elektron. Oke, ditumbuk oleh foton, partikel cahaya yang berenergi, energi foton, ya, ini 5/4. Ya, foton akibatnya dihamburkan dengan energi 9/8 MeV. Oke, jadi kalau begitu ada foton yang dihamburkan. Ini kejadiannya, ini akibatnya, ya. Elektronnya nanti akan bergerak begini. Sebut saja begitu, ya, dengan energi gerak elektron, sementara fotonnya terhambur. Nah, dengan energi foton aksen. Itu ya adik-adikku ya. Pertanyaannya adalah, oke, tunggu, jangan langsung pertanyaan. Bila diketahui energi diam elektron adalah 0,5 MeV, 0,5 MeV, ya. Terus kemudian apa? Dan C adalah menyatakan laju cahaya dalam ruang apa? Maka pertanyaannya adalah
berapa kelajuan yang dicapai elektron. Jadi setelah terhambur, fotonnya terhambur, ya, elektronnya juga bergerak dengan kecepatan v, ya, dengan kecepatan v. Yes, nah, v-nya ini yang ditanya. Ya, kecepatan elektron setelah ditumbuk foton itu berapa? Oke. Bagaimana cara kita merumuskan soal ini, ya, sehingga nanti soal itu terjawab? Gini adik-adik, ya, gampang sekali adik-adik, ya. Ini energi foton, ini keadaan mula-mula. Nah, ini adalah keadaan akhir. Oke. Dengan begitu kita tahu berapa energi mula-mula total, berapa energi akhir total, ya. Jadi tetap memenuhi hukum kekekalan energi, keseimbangan energi. Oke, kita jawab. Energi mula-mula adalah energi foton mula-mula ditambah energi diam elektron. Gitu ya. Setelah terjadi maka kita akan lihat energinya adalah energi foton setelah ditumbuk ditambah energi apa? Energi gerak elektron. Nah, itu adik-adikku, ya. Oke, kita lihat dulu apakah terlihat oleh kamera. Oke, masih terlihat. Nah, marilah sekarang kita masukkan, ya, Kita masukkan nilai-nilainya. EF-nya adalah 5/4 MeV, EO-nya adalah setengah MeV. Oke, kita masukin, ya. Jadi ini 5/4 mega elektron volt ditambah setengah, kita bikin setengah aja, kita satukan, energinya satuannya kita keluarkan. Nah, begitu adik-adikku ya semuanya, ya. Oke, sama dengan ini kita pindahkan adik-adikku, ini kita pindahkan jadi min EF-nya kita masukin 9/8 MeV sama dengan energi gerak elektron. Oke, itu adik-adikku, ya. Baik, nah selanjutnya apa? Oh, ternyata gini adik-adik, supaya gampang, ini kita biarkan di sini adik-adik. Oke, ya, kita hapus dulu, ya, supaya lebih efisien. Kita hapus dulu, jadi gini, ya. Ini kita pindahkan jadi EF dikurang EF aksen, gitu ya, sama dengan energi gerak elektron dikurang energi diam elektron. Oke, lebih sistematis kalau begini, ya. Oke, yuk kita lihat, kita masukkan, ya, kita masukkan nilai-nilainya. Oke, ini kita masukkan 5/4 dikurang ini 9/8, satuannya mega elektron voltnya kita keluarin. Oke, nah gitu, ya. Baik, nah kemudian energi gerak dan energi diam ada hubungannya, adik-adik, ya. Kalau misalkan ini kita rubah menjadi energi diam, dia jadi gini deh, EO per akar. Nah, oke, kita lihat dulu. Selalu harus kita lihat apakah mod. Oke, masih mod. 1 kurung kecepatan yang ditanya, kecepatan cahaya dikeluarkan, dikurang EOE, energi diam elektron. Oke, ya. Yuk kita geser. Nampaknya papan whiteboardnya sudah nggak cukup. Kita geser adik-adikku, ya. Nah, kita geser. Yuk geser. Oke, sudah pas. Jangan sampai ada yang nggak terlihat. Oke, kita geser lagi. Yes, ya. Nah, dari sini deh, ini EOE kan sama ini sama, kita keluarkan. Ini juga kita kurangi dulu, ya. 5/4 dikurang 9/8 ini sama-sama dibagi, sama-sama ambil penyebutnya 8. Nanti hasilnya adalah 1/8 MeV, ya, 1/8
Kita tulis yang cakep. 1/8 map sama dengan EO-nya kita keluarin, ya. EO-nya kita keluarin. Nah, ini yang tersisa nanti ini 1/(1) V C kuadrat dikurang 1. Oke, ini dia. Ya. Oh, nggak kelihatan, kita geser. Aduh, nggak kelihatan adik-adikku. Oke, tetap. Ya. Oke, nah, sekarang marilah kita selesaikan. Ini 1/8 mega elektron volt. Nah, ini kita ganti adik-adikku. 1/2 map alias 0,5 1/2 map. Ya, 1/2 map. Dengan demikian, map sama map bisa kita habiskan. Jebret. Nah, ini yang tersisa. Yang tersisa di dalam kurung 1/(1) dikurang kecepatan yang kita mau cari dibagi kecepatan cahaya dikurang 1. Oke. Seperti itu hitung-hitungannya, ya. Seperti itu hitung-hitungannya. Nah, ini deh. Kalau 1/8 sama setengah itu bisa dibagi, sama-sama dibagi 2. Ya, ini 1, ini 4. Oke, jadi kalau gitu yang tersisa adalah 1/4. Ya, ini -1-nya kita pindahin jadi +1. Nah, ini yang di kanan adalah ini deh, tuh akar 1 V C dikuadratkan. Oke, tetap kita pantau terus, ya, supaya kita yakin bahwa dia terlihat oleh kamera. Oke, ya. Dengan demikian, ini V nanti bisa kita cari deh. Ya, ini kita jumlahkan dulu. 1/4 ditambah 1 itu adalah 5/4. 5/4. Ya, sama dengan 1. Nah, ini akarnya kita pindahin ke sana deh. Jadi ini jadi kuadrat. Ya, ini jadi habis 1 V C kuadrat. Oke. Begitu ya. Yuk, kita geser lagi. Kita geser. Nah, lalu apa kita lakukan? Ini kita pindahin semuanya deh. Jadi 1, kita pindahin ya. 1 dikurang V bagi C dikuadratin sama dengan, ini kita pindahkan deh. Kita kuadratkan jadi 16/25. 16/25. Oke. Semoga adik-adikku nggak bermasalah dengan matematikanya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ini kita positifin dan kita negatif. Kita mau nyari ini kan masih negatif nih, kita pindahin. Jadi ini kita pindahin. Jadi 1 dikurang 16/25 sama dengan V per C kuadrat. Oke, 1 dikurang 16/25. Kita sampai penyebutnya hasilnya adalah 9/25 sama dengan V per C kuadrat. Kuadratnya kita pindah jadi akar. Oke, gitu adik-adikku ya. Yes, kita lanjutkan. Jadi akar 9 adalah 3, akar 25 adalah 5, sama dengan V per C. Jadi berapa V-nya? V-nya adalah 3/5C. Oke, inilah hasil akhir yang diminta. Jadi kecepatan elektron setelah ditumbuk foton adalah V ini dia. Oke, itulah adik-adikku konsekuensi dari teori relativistik Einstein. Ya, oke. Lalu bagaimana kalau misalkan teori relativitas umumnya? Teori relativitas umumnya adalah menyangkal dari gravitasi yang dibuat Newton. Ya, jadi gravitasi menurut Einstein tuh nggak gitu. Justru gravitasi muncul dari kelengkungan ruang dan waktu. Kenapa ruang dan waktu melengkung? Karena ada benda bermassa. Yang melengkungkan ruang dan waktu itu adalah benda bermassa. Jika kalau misalkan ada benda lain, ya, benda lain, dia akan ketarik masuk ke dalam massa dari benda yang membuat ruang dan waktu melengkung. Ya, oke, nanti kita bahas tuntas ya tentang teori relativitas umum. Oke, kakak rasa ini dulu
tentang teori relativitas khusus. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.